Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Baik-baik insyaallah. itu dia yang penting baik-baik ini. Karena negeri ini I- sedang tidak baik-baik saja, gitu kata banyak orang. Tapi Iya. begitulah kisah ya, karena saya kemarin dapat apa ya sharing dari pendengar ya itu tentang ayat surat Al-An'am ayat 125 yang mengatakan negeri dengan penduduk durhaka akan diberikan pemimpin yang panjanglah kisahnya ya Al-An'am 123. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah apa yang terjadi Bang Ihsanuddin Nursi? Ribuan calon anggota dewan DPR, DPRD dan berbagai DPD dan lain-lainnya itu sudah menggelontorkan miliaran rupiah. Berapa satu orang entahlah macam mana itu. Apa yang akan dia lakukan setelah menjadi anggota dewan? Akankah negeri ini menjadi bancakan buat sebagian orang? Itu diantara yang ingin kami tanyakan. Lalu saya juga dengar urusan makan siang gratis ini, seorang guru ya menulis ya, setidaknya ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru mengatakan teori Sangyang. Lord Sangyang bilang kalau mau negara kuat rakyatnya harus susah, bodoh dan lemah. Kalau mau rakyat kuat, ya begitu sebaliknya. Ini teori apa lagi Bang? Di Cina ini pernah dijalankan. Apakah sedang terjadi di negeri kita? Wallahu a'lam. Dan tentu saja berita-berita lain yang berseliweran pagi ini ketika data tidak sesuai dengan quick count yang katanya ilmiah tersebut digadang-gadang oleh banyak orang. Tidak berlaku sepertinya untuk partai-partai buram yang belakangan ini menjadi sorotan. Setidaknya PSI. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi awal dari kisah bincang-bincang kita di pagi hari ini. Karena hari Selasa ini di Amerika ada Big Selasa, Super Selasa. Di sini juga nampaknya ada rapat paripurna nih Selasa ini. Tafadhal Bang Ihsanuddin Nursi. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang pertama, pemilihan umum kali ini pemilihan umum yang brutal. Brutal dalam berbagai hal gitu ya. Walaupun pola kecurangannya sebenarnya pola kecurangan yang diulang. Tetapi kalau model-model yang lama tidak diperkenankan, tidak ditampilkan C1 sebagai hasil perhitungan di tempat pemungutan suara di TPS, tapi kali ini KPU memperkenankan hasil perhitungan di TPS itu ditampilkan. Masalahnya antara hasil perhitungan suara di TPS dengan Sirekap berbeda. Nah, ternyata di sini ada problematik di IT. Kalau mereka bilang salah input, kalau saya bilang bukan salah input. Sudah jelas Kak. Sudah jelas satunya berapa gitu. Inamal amal niat, ada niat ternyata. Ada niat tertentu. Nah, niat itu dimainkan dirancang dalam model IT yang algoritmanya ditentukan 57,5% plus minus 0,5%. Jadi dia bergerak hanya 57 sampai 58%. Tapi kan kalau pilpres itu relatif boleh dibilang karena 3 lebih gampang ya. Cuma kan kalau kita bicaranya untuk partai kan lebih repot. Jumlah lebih banyak, ya kan? Jumlah partai lebih banyak, jumlah orang lebih banyak. DPRD tingkat 1 begitu, DPRD tingkat 2 begitu, gitu kan. Ribuan, jadi lebih repot. Nah, tapi ternyata di situ juga bisa bermain, gitu. Nah, dari sana, dari pengalaman yang muncul, saya melihat pentingnya semua pihak mengontrol C1. Karena tadi ada pengakuan salah input, ada permainan algoritma.
Jadi di situ kesalahannya luar biasa gitu. Nah, problem berikutnya sesungguhnya karena memang ada agenda-agenda yang sangat spesifik untuk melanjutkan rezim, sehingga saya cawe-cawe, sehingga saya merasa punya tanggung jawab moral untuk tidak netral. Gitu. Kan kalimatnya begitu. Saya punya tanggung jawab moral dalam pemerintahan transisi ini, sehingga saya tidak netral. Gitu. Nah, ini kan mengakibatkan pembuktian pelanggaran secara terstruktur, gitu, sistematis dan masif. Dalam undang-undang dibuktikan terstruktur itu apa, sistematis itu gimana, masif itu apa, pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, dari situ saya ketemu dengan beberapa caleg, gitu. Sekaligus saya jawab. Saya ketemu dengan beberapa caleg. Praktek di lapangan, masyarakat dibeli antara harga 300.000 sampai dengan 750.000 suara dibeli. Itu di level antara caleg. Itu mereka didatangi juga, didatangi dengan istilah yang tidak menyenangkan, gitu. Satu suara berapa harganya? Anda butuh suara, kalikan satu suara 300.000, gitu. Jadilah begitu, gitu. 2 juta suara. Nah, artinya karena memang spanduk-spanduk itu menggambarkan perburuan tahta. Karena spanduk-spanduk yang dipajang-pajang itu selama bulan November sampai dengan tanggal 10 Februari itu adalah spanduk-spanduk perburuan jabatan, orang-orang yang sedang mencari pekerjaan untuk duduk dalam. Maafkan saya nih kalau saya ngomongnya begini. Ya karena memang kan mereka cari kerjaan kan, cari jabatan kan. Ya cari jabatan ya begitu gitu. Nah, saya kemarin kebetulan di masjid di Ahad kemarin, di salah satu masjid Tangerang, saya menyebut dalam sejarah Rasul tidak pernah mengizinkan ketika ada sahabatnya yang meminta jabatan. Tidak akan pernah memberikan gitu. Jadi balik lagi kalau suasananya transaksional kayak gitu, suasananya transaksional dengan di DKI harga seorang anak pejabat mengeluarkan uang untuk satu suara 600.000. Ada lagi seorang artis di satu tempat juga mengeluarkan uang sudah berapa belas miliar. Nah, beberapa caleg itu bilang kebutuhan untuk itu antara 15 sampai dengan 60 miliar. Bagaimana itu? Nah, kebayang kalau misalnya gaji cuma dengan segala macamnya, gaji, ya tunjangan macam-macam gitu, dalam setahun dapat 5 miliar gitu, dalam setahun. Tapi nggak mungkin sih 5 miliar, mungkin lebih kali. Gitu. Tapi tetap nggak balik, tetap tidak balik. Nah, berarti kan yang digerogotin macam-macam, yang jadi bancakan bukan hanya soal APBN. Nah, disitulah muncul yang saya bilang di Rasil itu, bahwa penggunaan bansos untuk kepentingan pemilu, gitu ya, itu sebenarnya mengikuti pola pilkada, bukan pilpres. Tapi pilpres ikut, karena dana bansosnya naik. Dana bansosnya naik, dipakailah model begitu, dan ternyata orang membuktikan mestinya menyalurkan Kemensos, bukan kantor kepresidenan. Ini kantor kepresidenan merangkap menjadi Kemensos. Gitu. Begitu penyaluran juga dengan simbol-simbol tertentu. Warnanya biru muda, gitu. Terus ada gambar macam-macam. Gitu. Ada foto. Jadi ya, nah itulah masuk kategori
kecurangan TSM. Makanya orang kemudian menggunakan istilah brutal gitu. Tapi itu dampak dari liberal. Kan liberal kan? Panggungnya memang panggung liberal. Kalau panggung liberal ya begitu. Jangan pernah panggung liberal itu akan ada pola persaingan yang jujur dan adil. Akan ada pola persaingan yang memenuhi moral, nggak ada. Kan udah sejak awal. Jangan pernah bicara moral dalam panggung liberal gitu. Jadi judul kita kali ini jangan bicara moral dalam panggung liberal gitu. Jadi etika, moral dan lain-lain itu kesampingkan dulu, begitu, Bang? Iya. Nah, jadi judul kita kali ini tidak ada moral dalam panggung liberal, tidak ada moral dalam sistem liberal gitu. Dan itu diakui sendiri oleh John Keynes Maynard gitu. Dan Keynes Maynard itu memang mengatakan jangan pernah bicara moral dalam sistem liberal, jangan pernah bicara moral dalam kebebasan perekonomian gitu. Jangan, tinggalkan itu. Jadi jangan pernah bicara kejujuran. Karena kan yang penting gue untung sebesar-besarnya. Gue mendapatkan segala sesuatu yang gue kehendaki. Nah itu yang dampak dari sekali lagi Undang-Undang Dasar 2002. Bagaimana Undang-Undang Dasar 2002 menyatakan pemilihan presiden itu langsung, umum, bersifat rahasia, jujur dan adil gitu. Itu dampak dari pasal 6A ayat 2. Presiden dan wakil presiden diusulkan oleh satu partai atau beberapa gabungan partai politik yang dipilih dalam pemilihan umum secara langsung. Yang itu bertentangan dengan kata pembukaan. Yang itu kemudian dibangga-banggakan oleh sejumlah tokoh Islam. Yang itu dibangga-banggakan oleh sejumlah ulama yang tidak mengerti bahwa pemilihan presiden langsung itu jangankan dengan yang namanya ayat Al-Quran. Dengan kata pembukaan saja, dengan konstitusinya saja, sudah bertentangan. Yang saya sebut sebagai mengingkari Ibu Pertiwi. Sehingga Ibu Pertiwi menangis sedih tersungguk-sungguk. Gitu. Dulu Ibu Pertiwi. Nah, itulah tadi makanya muncul Al-An'am, muncul Al-An'am 1, 2, 3. Jadi dia berhadapan dengan sistem yang bertentangan dengan konstitusi dalam politik, dalam ekonomi. Waduh, pinjolnya, ribanya merajalela gitu. Jadi ekonomi politiknya memang sudah melanggar. Ya sudah begini jadi jatuhnya. Gitu. Itu jawaban. Sebenarnya saya sudah ngomong berkali-kali itu ya. Cuma memang dikirimnya pemimpin yang jahat itu memang tegas dalam Al-An'am. Tapi kalau kemudian ada lagi penjelasan yang lain. Saya baca lagi dalam kajian saya. Itu salah kalau umat Islam sampai menolong, membantu sebuah sistem yang salah, bahkan mendukung sistem yang salah. Itu disalahkan betul itu dalam ayat. Jadi dalam berbagai ayat saya temukan, tidak boleh kita mendukung sistem yang salah. Tidak boleh kita mendukung sistem yang zalim gitu. Sistem yang kemudian menganiaya nilai-nilai kemanusiaan gitu. Itu lebih dalam lagi kalau diambil. Jadi bukan hanya soal pemimpin yang jahat, pemimpin yang penipu, pemimpin yang berlaku zalim dan tidak ada keadilan gitu. Nah, itu berkaitan sesungguhnya dengan ini makan gratisnya sekarang. Nah, ini. dalam prinsip ekonomi pasar bebas, dalam prinsip yang namanya free competition gitu ya, persaingan bebas, prinsip neoliberal tetapnya gitu. Itu memang dikenal istilah no free lunch. Tidak ada makan siang gratis gitu. Maka dalam rangka membuktikan bahwa Indonesia bukan menerapkan neoliberal, digunakan istilah makan siang gratis. Persoalan pokoknya, tesis makan siang gratis itu tidak menjawab sistem yang sudah demikian mengakarnya. Sistem neoliberal yang sudah demikian mengurat mengakar. Bahkan penganut-penganutnya dengan bangga menunjukkan bahwa mereka adalah
pemenang dalam panggung politik, bahwa mereka adalah penguasa dalam partai politik, penguasa dalam kehidupan pemerintahan. Dan kemudian didukung oleh sejumlah tokohnya yang menyampaikan pemikiran-pemikiran rival lewat maklumat ini, lewat pendapat ini, lewat pendapat itu. Dan kemudian, gitu ya, media massanya habis-habisan mendukung itu. Dan media massanya tidak bersedia menggunakan narasumber yang bertentangan jika mereka ketahui yang bertentangan itu berasal dari Islam. Boleh dari Islam, tapi Islamnya Islam abangan, Islam moderat, gitu. Jadi secara sistemik struktural dalam bahasa saya, secara sistemik struktural, sesungguhnya kata-kata makan siang gratis sebagai jawaban dari tegaknya sistem, sebagai jawaban untuk menyanggah tegaknya sistem neoliberal, itu tidak cukup diterima begitu saja. Karena sistem neoliberal di Indonesia sudah tegak kokoh dengan sistem perundang-undangan, dengan sistem politik, dengan sistem kebijakan, disertai perilakunya. Jadi dia sudah menjadi peradaban neoliberal. Di Indonesia, neoliberal itu sudah menjadi sebuah peradaban. Nah, disitulah ketemu Al-An'am 123, disitulah ketemu Al-Maidah 128, disitulah ketemu dengan namanya Al-Imran. Macam-macam, bahkan kemarin kalau saya menggunakan Al-Baqarah 83 sampai dengan 86, bahwa sesungguhnya ketika Anda melakukan perjanjian dengan Allah, tapi kemudian dalam sikap politik Anda malah membeli dunia, tunggulah azabku sampai pedih. Tunggu, dan ini kita dalam posisi istijrot, yang istilah saya kemarin, nikmat dalam ketersesatan, tersesat dalam kenikmatan. Istilah saya sampai gitu, maaf ya kalau sampai saya ngomong gitu. Nah, itu yang sedang kita hadapi kayak gitu. Nah, padahal untuk konstruksi makan siang gratis diperlukan yang namanya bukan sekedar pada reformasi agraria, diperlukan revolusi sistem perekonomian, revolusi sistem loh. Saya ulang ya. Jadi untuk menerapkan disebut dengan bagaimana makan siang gratis bukan sebagai sebuah kata harfiah, tapi sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem. Kan Prabowo Subianto ketika 2019 dalam dialognya dengan saya itu tujuannya. Dia dikalahkan oleh sebuah sistem, walaupun sesungguhnya dia menang gitu ya. Ya, dia korban sistem pada saat itu ya. Anda yang sekarang kemudian dia begitu jadi jatuhnya sekarang. Kok bisa? Ya. Oke. Nah, jadi kalau bicaranya dengan saya adalah begitu gitu ya di 2019 itu, dan pembicaraan kami bukan hanya pembicaraan secara terbuka ke khalayak Indonesia, tapi dalam pembicaraan tertutup juga kajiannya jauh lebih dalam gitu. Saya tidak tahu sekarang kayak gimana karena saya tidak terlibat. Tapi paling tidak, kalau makan siang gratis adalah simbol perlawanan terhadap sistem neoliberal, maka mestinya kampanye-kampanye dia itu berisi perlawanan sistem. Tapi faktanya cuma kata-katanya makan siang gratis. Kampanye sendiri tidak merupakan perlawanan terhadap sistem. Bahkan ingin melanjutkan sistem. Itu inkonsistensi. Jadi inkonsistensinya di situ tuh. Nah, disitulah kemudian repotnya gitu ya menjadi masyarakat Indonesia. Padahal kalau pakai Tesa, mana lebih penting? Makan siang gratis atau pendidikan gratis? Jepang menyatakan berapa guru yang tersisa setelah bom atom. Kita bingung sekarang, malah guru bingung. Nih kalau makan siang dari bos ini nanti gaji gurunya bakal ketunda ini, bingung lagi gitu. Macam orang kebingungan gitu. Ini kok bisa bikin kebijakan kelas negara macam gini? Nah, itu kemarin Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar uji coba makan siang gratis di Tangerang Selatan. Dan kemudian menyatakan ini diambil dari bos afirmatif katanya. Bantuan operasional sekolah yang afirmatif. Nah, nanti bukan hanya makan tapi juga susu. Dia tidak tahu susu itu kita import. Dia tidak tahu yang namanya beras itu. Dia tahu, bukan dia tidak tahu. Tapi ini menjadi proyek. Ini menjadi proyek.
Itu makanya Bank Dunia bulan apa-apa menyatakan hati-hati dengan agenda makan siang gratis itu gitu. Karena ada yang tidak setuju itu. Karena begitu makan siang gratis itu akan membuka pikiran, oh iya ini hak rakyat kok. Sama seperti bantuan sosial itu kan hak rakyat, bukan hak kepresidenan. Bukan kemudian menjadi semacam hak presiden untuk memberikan itu kepada rakyat, bukan. Itu kewajiban presiden. Itu beda kan? Bansos itu kewajiban sistem kepresidenan, sistem rezim. Bukan presiden lagi, sistem kepresidenan. Karena itu bicara rezim, begitu bicara administrasi namanya. Menyerahkan itu kepada rakyat, karena itu memang hak rakyat. Nah, jadi kalau kita ambil misalnya dalam konstruksi, bagaimana Bank Dunia memprotes tentang, dalam tanda petik memprotesnya, tentang makan siang gratis. Sedangkan makan siang gratis itu harus kita hitung tentang ketersediaannya. Rumusnya, ini pakai rumus WTO aja dulu deh. Ketersediaannya, keterjangkauannya. Jadi affordability, ketersediaan, keterjangkauan, penerimaan, dan kelayakan gitu. Jadi affordability, acceptability, accessibility. 4A tadi gitu ya. Itu kalau pakai konsep itu aja sekarang masalahnya menjadi apakah memang Indonesia akan punya kapasitas yang cukup untuk menjamin terus-menerus gitu. Serta-merta muncul. Itu akan pelaksanaannya 22/9 nggak sekarang. Kena prank lagi gitu. ada terus udah gitu merayakan lagi gitu. Jadi ini masalah. Jadi begitu juga dengan susu. Sapinya sendiri kurang. Sapinya sendiri tidak memadai. Berapa komponen susu itu kita import. Jadi saya kira memang bukan hanya pada persoalan semantik makan siang gratis, semantik susu gratis, bukan sudah semantik, tapi sebagai sebuah konsep gratis gitu ya. Maka yang dimaksud dengan gratis sesungguhnya adalah gratis hajat hidup orang banyak mestinya. Itu. Tetapi pada saat yang sama kalau kita bilang gratis hajat hidup orang banyak, maka kita ngelawan sistem neoliberal yang demikian kokoh tegaknya di negeri ini sejak reformasi hingga hari ini. Gitu. Dan itulah keberhasilan IMF yang menyatakan bahwa resepnya sendiri salah dalam rangka memulihkan perekonomian Indonesia dan kemudian meminta maaf, tapi kemudian malah menekan lebih dalam. Seru kan? Ini. Nampaknya... Begitu juga Bank Dunia sama. Jadi apalagi nanti kalau ngelihat dari kasus pandemi 2020 sampai dengan 2022 kemarin, saya kira saya tidak melihat satu capres pun yang mencoba mengantisipasi bagaimana pandemi yang akan muncul ke depan dan bagaimana situasi ekonomi politik ketika Indonesia akan diserang pandemi lebih lanjut. Jadi modal persiapan, jadi yang disebut dengan manajemen disasternya, manajemen bencana pandeminya itu kita harus siapkan karena kasus pandemi 19 kemarin sebagai national disaster, bahkan sebagai global disaster, bencana global gitu, yang kemudian menyerang negara manapun, dan itu dalam posisi yang sekarang orang makin sadar itu sebuah rekayasaan. Iksanuddin Nursi nulisnya 27 Januari 2020 sebelum pandemi menyerang Indonesia. Jadi kami ingin mengatakan bahwa sesungguhnya dari kampanye kemarin, gitu ya, dari debat-debat kemarin terlihat tidak ada satu capres yang siap menghadapi bagaimana bencana nasional atau bencana global jika menimpa Indonesia. Apalagi terus muncul nama-nama Menteri Keuangan yang sesungguhnya tidak pernah punya kepekaan terhadap penderitaan masyarakat secara mendalam. Sebutlah nama-nama Menteri Keuangan yang muncul sekarang itu. Dia tidak pernah tahu dalam pengertian kemiskinan, dalam pengertian kemiskinan pengetahuan. Dia tidak tahu pengertian kemiskinan dalam pengertian kemiskinan moral. Dia tidak tahu bagaimana pengertian kemiskinan dalam kemiskinan etika. Dia tidak tahu dalam pengertian kemiskinan politik, kemiskinan kesadaran, kemiskinan empati dan simpati dalam kehidupan masyarakat. Dia cuma tahu kemiskinan dalam angka-angka. Masya Allah. Nah, itu masalah besar kita gitu kalau kita mau ngelihat. Nah, saya kemudian ketika melihat situasi
Ya, kita semua melihat situasi sekarang tidak jelas arahnya kemana. Karena PDIP mengumumkan 2. Ada 5 butir, tapi yang diumumkan 2. Dari satu sisi akan menjalankan angket, tapi sisi lain akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gitu. Apakah itu benar jadi kenyataan? Kita tidak tahu sampai seberapa jauh. Nah, itu akan berlanjut. Gitu. Nah, pada saat yang sama kita lihat, ya KPU berjalan seperti biasa aja, kayak nggak ada apa-apa gitu. Terus aja menjalankan. Di tengah angka tadi yang saya bilang 57,5% plus minus 0,5%. Algoritmanya begitu gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi, menikmati indah dalam ketersesatan, sesat dalam keindahan. Iya, luar biasa. Ini kan karena tadi itu juga teori Sang Yang, rakyat rakyat lemah, pemerintah kuat, rakyat lemah. Apakah teori itu yang sedang berjalan atau cemana gitu, Bang? Ketika modelnya demokrasi liberal, sebagaimana terjadi di Amerika, memang akhirnya bukan rakyat yang lemah, pemerintah yang kuat, tapi orang kaya yang kuat memerintah pemerintah yang lemah untuk melemahkan masyarakat. Itu yang terjadi, yes. Dan itu bukan sejarah Indonesia. Itu sejarah jatuhnya Turki Utsmaniyah, sehingga Kemal Atatürk Mustafa gitu ya, Kemal Atatürk Mustafa membuat perjanjian-perjanjian yang melemahkan semangat keislaman, bahkan menihilkan keislaman. Jadilah sebuah bangsa nasionalis sekuler. Indonesia sedang mengikuti jejak nasionalis sekuler, sehingga tidak berani menyebut negara ini negara beragama gitu. Dan karena itu setiap pemilu sibuk dengan politik identitas. Padahal politik identitas itu secara sosiologis politik biasa-biasa saja gitu. Tapi selalu ada orang yang sibuk dengan politik identitas. Namun begitu masuk pemilu pakai jilbab, tutup kerudung, pakai peci hitam walaupun bukan muslim. Wah, tampil. Itu kan gaya munafik luar biasa itu. Ada mereka sebut namanya moderasi beragama, menjadi sebuah ikon lagi di negeri kita ini. Tapi tadi Bang, tentang Turki Utsmani, kebetulan kan Ahad kemarin 100 tahun. Saya ingat Bang Ihsanuddin Nursi ini beberapa waktu lalu, waktu halal bihalal di Masjid Silaturahim tuh memberikan sebuah narasi tentang sebuah harapan dari umat ini, setidaknya secara dunia gitu. Apa yang Bang Ihsan bisa konsisten dengan kalimat-kalimat itu, atau bagaimana Bang Ihsanuddin Nursi melihat keadaan dunia sekarang kurang berpihak kepada umat? Ada 2 peristiwa yang sesungguhnya mencengangkan tapi sekaligus melapangkan. Peristiwa itu terjadi pada Afghanistan. Bagaimana Afghanistan menendang Uni Soviet sebelumnya, lalu kemudian Amerika mengambil langkah 1000 meninggalkan Afgan. Itu karena Taliban Afghanistan konsisten berpegang pada ya ayyuhalladzina amanu hajaru wajahidu fisabilillah. Bukan ya ayyuhalladzina kafir qatilu fi tagut, bukan itu. Itu satu. Jadi ada konsistensi pada pembelajaran tentang Al-Qur'an dan hadis. Itu mencengangkan dan melapangkan. Allah memberikan bukti kepada masyarakat dunia, khususnya kepada masyarakat Islam. Janjinya dalam Al-Quran terbukti. Begitu juga pada Hamas. Nah, Hamas orang tentu akan melihat bahwa Israel melakukan genosida. Lalu kemudian gagas Biden yang sejak awal ingin melakukan ceasefire, gencatan senjata, sekarang dilakukan, tapi tetap ternyata terjadi genosida. Namun, itu membuktikan Hamas yang kecil mampu membuat Israel kocar-kacir, mampu membuat perselisihan paham antara Benjamin Netanyahu dengan Biden, mampu membuat Inggris, Jerman, dan Prancis menarik diri dari bantuan. Hamas yang kecil itu mampu membangkitkan semangat Houthi sehingga Selat Merah itu dalam posisi tidak rawan karena mengganggu pasokan mata rantai pasokan ke Israel. Nah, itu peristiwa yang saya sebut sebagai mencengangkan, melapangkan. Allah memberikan bukti ke hadapan masyarakat dunia
sekaligus secara khusus kepada masyarakat Islam. Jika kamu betul-betul beriman dan bertakwa, maka aku akan, gitu kan? Aku akan membantu kamu, aku akan menolong kamu, aku bersama kamu. Gitu kan? Kan disebut di situ. Innamaha yuhibbul muttaqin, innamaha yuhibbul shodiqin. Itu semua dibuktikan. Allah bersama orang-orang yang bertakwa, orang bersama-sama orang yang shodiq, orang yang sama-sama orang sabar, orang-orang yang soleh, itu semua disebut di situ. Dan betul-betul bantuannya turun. Itu yang saya sebut sebagai dua peristiwa mencengangkan dan melapangkan bahwa Allah memberikan bukti. Saat yang sama ada peristiwa yang mengenaskan. Ada dua peristiwa yang mengenaskan. Peristiwa mengenaskan itu adalah bagaimana Islam diteror. Islam diteror dengan istilah di mana-mana di seluruh dunia. Al-Quran dibakar, gitu ya. Dan itu bermula dari bagaimana Amerika merasa sukses menjatuhkan sejumlah negara Islam, maka keluarlah, saya menyebutnya bukan dokumen politik, bukan dokumen akademik, tapi dokumen politik. The Clash of Civilization, benturan peradaban. Nah, benturan itu bukan benturan peradaban, tapi dibenturkannya antara Barat dengan Islam. Maka keluarlah teror. War on terror. Yang sebenarnya teror ini Islam motifnya. Itu peristiwa yang menyesakkan, menyudutkan hingga hari ini. Dan itu berkelanjutkan. Makanya Akhi Ihsan Talib mengutip apa yang disebut dengan kampanye moderasi beragama. Islam adalah agama paling moderat. Kalau tidak moderat, tidak mungkin kata-kata kunci. Kewajiban menjalankan syariatnya bagi pemeluknya itu hilang. Nggak mungkin itu hilang. Itu bukti paling sahih. Tidak mungkin warga negara Indonesia asli beragama Islam sebagai calon presiden. Itu nggak mungkin hilang. Kalau Islam itu, umat Islam tidak toleran. Tidak toleran di situ, gitu ya. Itu satu peristiwa sendiri. Peristiwa lain yang juga kemudian menyesalkan adalah bagaimana demokrasi yang disebarluaskan oleh Amerika lewat National Security Strategic of US 17 September 2002, sebelum yang namanya Irak diserang dan setelah yang namanya WTC berhasil mereka hancurkan sebagai bukti terjadi teror, adalah 6 dari 9 negara Jazirah Arab berantakan, tidak karuan disebabkan intervensi demokrasi. Baik dengan cara ekonomi maupun dengan cara politik. Bisa terlihat pada Tunisia, Syria, Mesir, Libya, dan macam-macam. Habis sudah semua. Ya. Termasuk di dalamnya berantakannya Islam di Indonesia. Berhasil mereka meluluhlantakkan itu. Apa buktinya? Maaf, kami menyampaikan pemikiran bahwa apa yang saya sampaikan, apa yang kami sampaikan, ada kata, ada data. Datanya adalah pernyataan Jimmy Carter. In majority Muslim country, democracy has won. Jadi dipertentangkan di situ antara demokrasi dengan Islam, dan demokrasi telah menang. Itu pada 2004. Nah, itu bukti bahwa sesungguhnya amandemen Undang-Undang 1945 menjadi Undang-Undang Dasar 2002 yang kemudian disebut sebagai Undang-Undang Dasar 45 palsu karena mereka memang menuliskannya begitu, gitu ya. Itu merupakan bentuk intervensi, bentuk agenda bagaimana Indonesia yang mayoritas Islam itu harus menjungkir balikkan sendiri keyakinannya. Itulah yang disebut dengan proxy war. Proxy ini bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan pemikiran dan ekonomi serta hutang dan lain-lain, begitu, Bang? Iya. Itu juga. Jadi kalau kita ngambil format-format kayak gitu, mestinya kalau dalam tausiah kami di Al-Ukhwah Tangerang, mestinya sekarang umat Islam sadar bahwa mereka telah berkontribusi. Bahasa saya sederhana gini, umat Islam demikian besar berkontribusi pada sebuah kesesatan yang indah, pada keindahan yang sesat, berkontribusi besar gitu. Nah, kontribusi besar itu harus diatasi. Kalau tidak akan terus-menerus begini, istijrot itu akan terus berjalan.
di tengahnya namanya sesungguhnya kalau kita bicara tentang jatuhnya Turki Utsmaniyah, itu adalah wujud karena istana tidak peduli dengan yang namanya masyarakat. Mereka sibuk dengan kepentingan istana. Yang kedua kemudian karena utang luar negeri. Yang ketiga karena memang importnya kuat. Yang terakhir kemudian muncul perjanjian-perjanjian di mana Islam dinihilkan. Dan kemudian umat nggak bisa bicara apa-apa begitu. Nah, dalam kasus sekarang pun, sebagaimana kita ketahui, rumah sakit Turki aja di Palestina nggak, di sana nggak di, nah, itu masih ada bekas-bekas itu gitu loh, masih ada bekas-bekas ketidakpercayaan terhadap sebuah kerja di mana Turki sedang berusaha kembali ke dalam ajaran gitu. Itu ya karena Turki ini negeri yang punya 5 kaki, ada di mana-mana, luar biasa negeri yang satu. Iya. Gitu. Nah, sekarang kalau kita ngelihat dari dua peristiwa kayak gitu ya, pada saat yang sama Prancis juga mundur dari Afrika. Ini Prancis juga mundur dari Afrika. Itu artinya sesungguhnya mestinya kita lihat akan ada peperangan dalam bentuk yang lain selain perang militer, kontak senjata. Akan ada dalam bentuk peperangan. Nah, kemarin pandemi itu adalah bentuk peperangan. Itu makanya saya bilang dalam artikel saya, virus corona dan perang ekonomi. Itu berarti dalam konstruksi 2024 ini, kita runtuhnya berlanjut atau malah bangkit, itu akan dibuktikan di 2024 ini. Itulah kemudian saya menyampaikan secara terbuka tentang bagaimana kita waspada terhadap elit global, terhadap agenda global yang ingin melakukan depopulasi melalui berbagai cara, gitu. Itu dia. Boleh. Nanti saya akan kirim ke Rasil supaya nanti bagian dari Rasil TV. Karena kalau saya sebut satu persatu kan panjang nih. Udah saya kirim aja nanti ke Rasil TV. Ya, supaya nanti ketika ditayangkan di Rasil TV, ketika saya sebut sebagai agenda global dalam rangka depopulasi, ada linknya. Pemirsa Rasil TV mengerti. Gitu. Kami tunggu Bang linknya itu. Sebentar lagi sore nanti kita akan. Nggak usah link, saya kasih langsung. Saya langsung kasih potongannya. Ini begini. Gitu. Nggak usah saya kasih link, sudah langsung. Gitu. Nah. Kalau mau saya kasih link juga boleh. Nanti linknya ada 2. Ada link depopulasi sekarang sudah jadi episode ke-20. Masya Allah, ini luar biasa dan sudah terjadi di beberapa negara baju, Korea, Singapura. Iya, betul. Jepang. Sudah episode ke-20 dan sekarang ini. Sekarang juga kita lihat anak-anak kita suruh punya anak 3, ngeri kata, takut biayanya. 2 aja sudah mahal. Bukan sekarang. Biaya sebenarnya. Apa Bang? Bukan biaya. Apa Bang? Kemungkinan anaknya cacat. Kalau si suami atau si istri sudah terkena vaksin. Karena vaksin itu bagian dari depopulasi. Nah ini yang autism ini makin banyak pula bikin pusing kepala sekolah kita ini. Terakhir Bang, 45 menit, 3 menit lagi. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Oke. Saya punya pertanyaan mendalam pada diri saya. Nah, sekarang kami mengajukan pertanyaan ini kepada pendengar Rasil dan pemirsa Rasil. Apakah pemilu 2024 ini menyelesaikan akar masalah atau menambah masalah? Itu pertanyaan mendasarnya. Apakah pemilu 2024 ini menyelesaikan akar masalah, mengkontribusi untuk kemudian selesai masalah, atau kemudian malah menambah masalah? Karena Derajat Wibowo menyatakan Joko Widodo akan terlibat dalam penyusunan kabinet dalam rangka pemerintahan transisi. Tolong dijawab nanti di YouTube-nya Bang Ihsanuddin Nursi ya. Sore nanti akan terbit. Nah ini ya, mereka akan komentar ramai lagi Bang. Jadi kalau itu pertanyaannya, maka kita harus tahu bagaimana Al-Quran memberikan metode analisisnya, bagaimana Al-Quran menjawabnya dengan metodologi yang sahih, yang tidak terbantahkan. Kalau pakai bahasa Al-Quran, ya la raiba fih. Gitu. Saya kira begitu, Ahli Santari, pendengar Rasil yang saya hormati. Mudah-mudahan pagi ini kita mendapat berkah dan lindungannya. Amin. Hingga akhir zaman nanti kita kembali dengan husnul khotimah. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.